Bab 591-595. Bab 591, Formasi Penyegelan 1000 Lapisan. Aliran magma panas seperti pilar api yang meletus dari atas, menara pemurnian Ki Langit berkobar, secara lurus. Pada saat itu, energi alam di seluruh akademi dalam tiba-tiba mulai merajalela. Setelah menembus segel, menara pemurnian Ki Langit berkobar, desisan tajam yang bersemangat tiba-tiba dipancarkan dari aliran magma dengan cara seperti kilat. Segera, magma datang menghancurkan dari segala arah, dan api ganas akan naik kemanapun ia lewat. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, area yang hampir beberapa puluh meter di sekitar menara pemurnian Ki Langit berkobar, berubah menjadi lautan api. Sementara magma tumpah ke bawah, ular sanca api besar yang tak terlihat yang panjangnya ratusan kaki segera melesat keluar dengan eksplosif dari dalam. Ia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak ia alami, dan mata segitiga besar itu dipenuhi dengan kegembiraan liar yang sangat mirip manusia. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya berada di beberapa dari 3 puncak lebih dari 100 meter dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan makhluk besar itu keluar dari puncak menara pemurnian Ki Langit berkobar. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka latih sebenarnya berisi hal yang begitu ganas. Di mana Xiao Yan, Lin Xiuya dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari menara berada di atas atap sebelum Lin Yan tiba-tiba melihat sekelilingnya dan buru-buru bertanya. Dia ada di sana. Ziyan mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke area di langit di sekitar menara pemurnian Ki Langit berkobar. Ada sosok hitam yang mengepakkan sepasang sayap hitam keunguan sambil melayang di udara. Orang itu, bukankah Penatua pertama menyuruh semua orang untuk meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan Penatua pertama dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikannya? Ekspresi Lin Yan segera berubah saat dia buru-buru bertanya setelah melihat ini. Ziyan menarik ekor kudanya yang berwarna ungu pucat. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dia dengan sengaja bertindak seperti orang tua, bukannya orang itu bodoh. Santai, dia pasti akan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci jika terjadi sesuatu. Dia masih perlu memperbaiki hal-hal untuk saya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Lin Yan segera merasa bingung ketika mendengar ini. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa menghentikan usahanya pada jawaban yang sia-sia. Dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk besar yang bergegas keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan kejutan segera muncul di wajahnya. Dia bergumam, binatang ajaib apa ini? Ini sebenarnya menakutkan. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan sepengetahuan mereka masih tidak dapat melihat asal-usul ular sanca api yang tidak terlihat. Ini bukan binatang ajaib, itu, bahkan aku tidak tahu apa itu. Ziyan menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak hanya untuk akhirnya tertawa. Bentuk aslinya adalah binatang ajaib. Dengan demikian, dia secara alami dapat merasakan bahwa piton api yang tidak terlihat tidak memiliki aura binatang ajaib. Jika seseorang memintanya untuk memberikan alasan, itu akan mempersulit kepala kecilnya yang hanya berpikir untuk makan sepanjang hari. Semua orang menggelengkan kepala. Ratu Brute Force, ini benar-benar bertahan hidup hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang sedang berbicara, Su Qian sedang menonton ular sanca api yang tak terlihat ini, yang telah menembus menara pemurnian Ki Langit berkobar, di langit di atas. Ekspresinya juga sedikit berubah. Namun, segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan keras, semua sesepuh, dengarkan. Bentuk, formasi segel 1000 lapisan. Saat tangisan Su Qian terdengar, 18 sesepuh yang digantung di langit segera mengeluarkan jawaban serempak. Segera, 18 doki yang kuat melonjak keluar sebelum terjalin satu sama lain dengan cara yang seperti kilat. Saat mereka terjalin, tak terhitung jumlah energi yang agak kecil dipantulkan seperti cahaya. Energi ini terjalin satu sama lain dan sesaat kemudian, mereka membentuk jaringan energi yang sangat padat di langit. Jaring energi berwarna-warni ini berulang kali dipantulkan. Oleh karena itu, pada dasarnya tertutup lapisan demi lapisan. Cara itu seolah-olah ribuan lapisan ditumpangkan satu sama lain, dan mereka semua memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat jaring energi berwarna-warni yang terbentuk di langit. Tangan Su Qian dengan cepat membentuk segel. Segera,
Jarinya menunjuk ke tengah jaring energi. Sejumlah besar energi melonjak keluar sebelum mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan energi yang sangat besar ini, Sukian menarik tangannya kembali sekali lagi, dan jaring energi yang lebarnya hampir 100 meter tiba-tiba ditembak jatuh dari tepi, membentuk lapisan penghalang energi berwarna-warni. Saat penghalang energi ini jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala Valen Heartflame. Karena telah menghabiskan terlalu banyak energi saat menerobos, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sebelumnya, nyala api di tubuh ular piton api yang tak terlihat untuk sementara tampak agak redup untuk waktu yang singkat setelah dikeluarkan dari menara. Itu cukup lama setelah, formasi segel 1000 lapisan, terbentuk di langit sebelum api yang ganas sekali lagi bangkit dari tubuh besar piton api. Energi liar dan ganas di dalam piton api yang tak terlihat tampaknya sekali lagi pulih dengan pesat setelah munculnya api. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya yang besar, dan dengan tajam menatap jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan rasa manis kebebasan, secara alami tidak mau kembali ke dunia yang penuh dengan magma dan racun api. Mendesis. Itu mendesis ke arah langit. Gelombang sonik tajam itu tampak seperti zat saat menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengguncang dinding energi vertikal di sekitarnya, membawa gelombang riak yang bergetar dengan cepat. Karena jaring energi menyelimuti area yang terlalu besar, Xiao Yan yang berhenti di dekatnya juga terbungkus di dalamnya. Beruntung Xiao Yan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat piton api yang tak terlihat mengeluarkan serangan soniknya. Dengan bantuan api inti teratai hijau yang membungkus tubuhnya, lautan api di sekitarnya tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mereka malah memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung. Ekspresi Xiao Yan bersemangat saat dia melihat dua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir 1 tahun untuk hari ini dan tampaknya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati, aktivitas ketika mereka mulai berkelahi tidak akan kecil. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Meskipun yang terakhir mengingatkan Xiao Yan, suaranya juga mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang membara di sekelilingnya saat tatapannya menatap langit. Piton api yang tak terlihat mengeluarkan suara tajam di langit sebelum perlahan-lahan meringkuk menjadi bentuk ular. Mata segitiganya yang benar-benar putih menatap tajam ke arah Sukian yang berada di tengah. Jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api di tubuh piton api yang tak terlihat itu mulai naik lebih intens. Bahkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi ke titik di mana tatapan yang melihat piton api hanya bisa melihat tubuh yang samar-samar besar. Semua orang ke atas. Hati-hati dengan pembalasannya. Saya sudah merilis sinyal. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah dari akademi luar dan tetua lainnya akan bergegas. Pada saat itu, kita pasti akan bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita. Sukian segera berteriak keras saat dia melihat postur ular sanca api yang tampaknya baru saja akan menyerang. Kami mengerti. Ekspresi para tetua menjadi serius saat mereka menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar teriakan itu. Mendesis. Balasan tertib baru saja terdengar ketika piton api tak terlihat yang menempati tempat itu tiba-tiba memanjangkan tubuhnya. Tubuh besar itu segera melesat dengan ledakan seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat sedikit pun karena tubuhnya yang besar. Dimanapun piton api melewati akan meninggalkan jejak vakum di udara. Suhu panas yang membakar mampu menyebabkan ekspresi beberapa sesepuh berubah sedikit meskipun mereka berada jauh. Hanya setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya, mereka mengerti bahwa api hati jatuh ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Piton api yang tak terlihat dengan cepat diperbesar di mata Sukian. Sesaat kemudian, segel tangan Sukian bergerak tiba-tiba, dan dia adalah orang pertama yang berteriak keras. Saat teriakan itu terdengar, jaring energi berwarna-warni itu juga memancarkan cahaya yang tajam, penuh warna, dan intens. Bang! Tubuhnya yang besar membawa kekuatan pengisian yang sangat ganas saat bertabrakan dengan jaring energi berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menonjol hampir 10 meter. Penampilan mengkhawatirkan berada di ambang kehancuran menyebabkan para siswa jauh untuk menyeka keringat dingin di hati mereka. Kembali, mata Sukian dengan dingin dan tegas mengamati piton api yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya ditekan dengan keras,
dan seluruh ruang segera tampak ditekan dengan keras ke bawah. Setelah Suqian menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sampai menonjol keluar tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Rebound yang sangat kuat melonjak keluar, dan menembak tubuh besar piton api yang tak terlihat. Kekuatan besar itu dengan keras menghancurkan yang terakhir. Ekor besar itu berayun di udara sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari tanah. Piton api tak terlihat tidak berhenti ketika serangan pertamanya tidak menunjukkan efek. Ekornya yang besar diayunkan, dan tubuhnya sekali lagi melesat dengan eksplosif ke arah kaki langit. Ketika itu kurang dari 50 meter dari jaring energi, mulutnya melebar, dan nyala api yang tak terlihat melonjak ke segala arah. Ekspresi Suqian sedikit berubah saat dia melihat nyala api tak terlihat yang datang melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel, dan douki yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke dalam jaring energi. Api tak terlihat dengan cepat bertabrakan dengan jaring energi. Suhu yang sangat menakutkan itu segera menyebabkan riak naik di permukaan jaring energi. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaring energi yang terbentuk dari 18 elit Doowang dan seorang Douzong secara alami bukanlah hal yang biasa. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Mendesis. Gelombang suara tajam lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang datang menyapu ke segala arah sebenarnya mulai menggeliat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi ular api kecil yang setebal lengan di depan wajah Suqian yang berubah drastis. Saat ular api kecil terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan karena menabrak jaring energi dengan keras. Segera, itu meledak dengan keras. Jaring energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan itu menyapu. Sebuah lubang yang sangat kecil diam-diam muncul. Karena kecepatan reaksi Suqian dan yang lainnya, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun, begitu lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan ganas keluar secara eksplosif dari tempat ini. Itu akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi agung itu adalah sesuatu yang jelas dapat dirasakan seseorang bahkan dari jarak ribuan kilometer. Oh tidak, hati Suqian langsung tenggelam saat energi liar dan ganas ini naik dan menyebar. Bab 592, memanggil teman dan sekutu. Ada sebuah kota bernama Kota Feng yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar. Namun, ia memiliki posisi yang sangat penting di wilayah sudut hitam. Ini karena ini adalah tempat Raja Obat dari wilayah sudut hitam, Han Feng, tinggal. Sebagai alkemis top di wilayah pojok hitam, Han Feng, yang telah lama menjadi alkemis tingkat 6, memegang posisi yang cukup tinggi di hati banyak faksi dan ahli. Tentu saja, seorang alkemis tingkat 6 cukup langka bahkan di seluruh benua. Bahkan Dou Huang atau Dou Zong biasa pun harus sedikit sopan saat bertemu dengannya. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan pengumpulan seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 6. Kota Feng. Kota ini dinamai menurut nama Han Feng. Kehormatan khusus seperti itu adalah sesuatu yang sangat sedikit orang di dalam wilayah pojok hitam, yang kacau ini, yang dipenuhi dengan pembantaian, dapat menikmatinya. Han Feng adalah salah satunya. Tengah kota adalah hutan bambu yang benar-benar berbeda dari pasar yang bising di luar. Hutan bambu ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Orang biasa bisa lupa masuk. Bahkan jika mereka mendekati area tertentu di sekitarnya, mereka akan menghadapi serangan tanpa pandang bulu. Setiap tahun, cukup banyak orang yang dibunuh oleh penjaga hutan bambu karena hal ini. Meskipun tempat ini sunyi, itu telah menjadi tempat terlarang di hati banyak orang di kota Feng. Ada sebuah rumah bambu jauh di dalam hutan bambu. Warna hijau subur, yang seperti zamrud, merembes keluar semacam aroma bambu yang samar. Seorang pria sedang duduk bersila di ruang bambu di dalam rumah bambu tinggi di samping jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di bagian belakang jubah, kata Feng terlihat dalam sulaman jahit tangan yang indah. Pada saat ini, pria itu memusatkan perhatian pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak terganggu tampak sangat fokus. Pria yang menundukkan kepalanya saat dia sedang berpikir dalam diam tiba-tiba mengangkatnya. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah ufuk utara yang jauh. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa namun samar-samar akrab di tempat itu. Wajah pria itu cukup tampan.
Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis menempel erat satu sama lain. Mereka memiliki perasaan dingin dan keras kepada mereka. Meskipun ini masalahnya, itu tetap menyebabkan dia memiliki pesona tambahan. Perasaan ini, tangan pria itu mengepal menjadi tinju yang perlahan mengetuk dahinya sambil bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, tinjunya yang melengkung yang mengetuk kepalanya tiba-tiba menegang. Sebuah cahaya melintas dengan cara seperti kilat di dalam matanya saat mereka menembak sekali lagi ke arah sumber di mana riak energi dipancarkan. Suara terkejutnya membawa sedikit kejutan, ini, sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai terombang-ambing karena riak energi yang tiba-tiba ditransmisikan. Matanya menyipit sebelum tiba-tiba perlahan tertutup sesaat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang api biru tua seperti cairan bersih yang anehnya keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya, itu melilit dengan kuat di sekelilingnya. Api biru tua itu cukup aneh. Sepintas, itu sebenarnya seperti sekelompok air danau yang mengalir jernih. Namun, perasaan yang paling otentik dengan jelas memberitahu semua orang bahwa ini bukan genangan air, tetapi semacam nyala api. Kekuatan spiritual pria itu mulai melonjak pesat pada saat ini, ketika nyala api biru tua naik. Perasaan yang agak kabur sebelumnya tampak seperti sesuatu yang melonjak di sisinya saat ini dan sangat jelas. Ini memang api surgawi. Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Tatapannya berapi-api panas saat dia menatap pegunungan yang jauh. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengenali sesuatu ketika alisnya dirajut sekali lagi sementara dia bergumam. Arah dari mana riak energi ditransmisikan sepertinya adalah tempat Akademi Jianan berada. Jangan bilang itu mereka. Meskipun ia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat besar di dalam wilayah sudut hitam, Akademi Jianan juga merupakan makhluk yang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Tentu saja, keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang secara otomatis ketika manfaatnya mencapai titik tertentu. Misalnya, atraksi, api surgawi. Han Beng. Pria itu tiba-tiba berbalik dan menangis dengan suara yang dalam. Saat suaranya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya mungkin serak, tetapi tidak kurang hormat. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu Sekte Api Tanah, Gerbang 8, Sekte Darah dan minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, Anda secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang kedua tuan itu untuk melakukan perjalanan. Pria itu secara acak melambaikan beberapa tanda aneh, dan melemparkannya ke arah sosok manusia yang sedang berlutut di tanah. Yang terakhir meraihnya dengan cara seperti kilat, dan baru saja menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya ketika 1 token emas dan 1 perak ditembakkan. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi, agak berubah saat ini. Dengan suara lembut, dia bertanya, guru ingin mengundang mereka. Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Sepertinya bahkan master harus mengeluarkan sesuatu yang bisa menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika saya dapat mencapai tujuan saya, hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Pria itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Saya mengerti. Sosok manusia itu tidak lagi ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia memberikan jawaban hormat sebelum tubuhnya dengan cepat dilemparkan ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Pria itu akhirnya perlahan menghela nafas saat dia melihat sosok hitam itu menghilang. Dia datang ke depan jendela dengan langkah lambat dan tatapannya mempelajari pegunungan yang jauh. Api biru tua tiba-tiba melonjak di matanya. Api surgawi, aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama aku bisa mendapatkan jenis kedua dari api surgawi, serta menelan dan memperbaikinya, maka sebuah api liar tiba-tiba melonjak ke wajahnya yang awalnya tajam dan dingin. Tangan pria itu tiba-tiba mengencang, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi erat. Tangannya memegang dadanya dan buru-buru terbatuk beberapa kali. Pada saat ini,
napasnya juga menjadi sangat berantakan. Batuk berlangsung beberapa saat sebelum perlahan mereda. Menghembuskan napas dalam-dalam, pria itu mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, "Orang tua sialan. Semua akan baik-baik saja jika dia memberi saya mantra api untuk berlatih saat itu, mengatakan bahwa pikiran saya tidak lurus. Bakat saya untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari Anda." Suaranya menjadi jauh lebih lembut menjelang akhir. Namun, dari penampilan tinjunya yang terkepal erat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Bang! Piton api yang tak terlihat sekali lagi bertabrakan dengan kuat pada jaring energi berwarna-warni. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, jaring energi kadang-kadang ketat dan santai di waktu lain, menyebabkan ular sanca api yang tidak terlihat tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Namun, setelah serangan berulang kali oleh piton api, warna jaring energi berwarna-warni jelas menjadi jauh lebih redup. Selain itu, ekspresi beberapa sesepuh secara bertahap menjadi pucat, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Jelas, mereka telah menghabiskan cukup banyak kekuatan untuk menahan serangan piton yang tak terlihat. Bang! Ular sanca api yang tak terlihat menyerang jaring energi dengan cara yang liar dan ganas. Dengan tubuhnya yang besar dan energinya yang agung, ia memperoleh momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Di bawah tabrakan yang hampir gila oleh piton api, salah satu sesepuh akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi setelah sekitar 1 hingga 2 jam. Gok, dalam tabrakan ganas ini, Douki di dalam tubuh Elder adalah yang pertama kelelahan. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Segera, dia nyaris tidak berhasil mengumpulkan Douki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengepakkan sayapnya untuk memperlambat penurunannya. Setelah kehilangan kekuatan seorang penatua, tekanan pada tetua lainnya segera melonjak. Piton api yang tidak terlihat itu juga mengerti dengan jelas bahwa kesempatannya telah tiba. Oleh karena itu, kecepatan serangannya juga meningkat. Lebih dari 10 menit kemudian, penatua lain memuntahkan darah dan mundur. 20 menit kemudian, penatua ketiga juga mundur dengan kekalahan. Ekspresi Sukian menjadi semakin jelek saat dia melihat ekspresi pucat para tetua yang mundur satu persatu. Meskipun telah berulang kali bertukar pukulan dengan Valen Heart Flame, beberapa tahun ini, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan teror ketika Valen Heart Flame benar-benar meletus. Sekarang dia telah melihatnya secara pribadi, dia juga mengerti dengan jelas bahwa makhluk alami seperti itu memang menakutkan. Hanya dalam 3 jam, 10 dari 18 sesepuh telah mundur. Hanya 8 tetua dan Sukian yang masih bertahan dengan pahit. Meskipun sesepuh akademi dalam menderita kerugian yang mengerikan, situasi piton api yang tak terlihat juga tidak terlalu baik. Cara serangan dan konsumsi energinya yang gila telah menyebabkan nyala api di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Sikap serangannya juga melemah. Semua sesepuh yang masih bertahan dengan pahit dapat melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan yang semakin lemah dari piton api yang tak terlihat. Xiao Yan, yang tersembunyi dalam nyala api, menatap sesepuh di langit memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Dia, tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya. Meskipun memiliki begitu banyak sesepuh yang bergandengan tangan, mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena api hati jatuh. Tampaknya untuk menaklukkannya, tingkat kesengsaraan yang dia derita kemungkinan akan lebih besar daripada ketika dia menelan api inti teratai hijau saat itu. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya sesepuh akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Guru, kapan kita harus campur tangan? Xiao Yan dengan cemas bertanya dalam hatinya. Setelah Valen Heart Flame melepaskan diri dari pertahanan, kemungkinan itu akan menghilang dengan cepat. Pada saat itu, menemukannya kemungkinan akan sangat sulit. Tidak perlu cemas. Suara Yao Lao dengan cepat terdengar di hati Xiao Yan. Ada sekelompok besar aura yang bergegas dari timur. Mereka kemungkinan adalah ahli di akademi luar. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan Valen Heart Flame sedikit lebih lama. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru melesat ke arah cakrawala. Dia memang bisa samar-samar melihat beberapa titik hitam di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau oleh pandangannya. Bintik-bintik hitam dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Haha, Penatua Su, mengkonsolidasikan orang-orang menghabiskan cukup banyak waktu. Mudah-mudahan,
Kami tidak datang terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit. Siapa lagi yang memiliki suara yang agak familiar ini selain wakil kepala sekolah, Hugan. Sukian juga menghela nafas lega ketika dia melihat bala bantuan yang muncul di saat yang paling kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Saat bala bantuan dari Akademi Luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam wilayah pojok hitam, juga berkumpul bersama di kota Feng di luar pegunungan. Akhirnya, sekelompok besar ahli melayang ke langit di bawah tawa pria yang memiliki daun maple yang dijahit di punggungnya. Akhirnya, mereka melebarkan sayap doki mereka dan bergegas menuju akademi dalam di sisi lain pegunungan. Pertempuran yang benar-benar hebat akan segera meletus. Bab 593, bergandengan tangan untuk menyegel. Munculnya Hugan dan yang lainnya tidak diragukan lagi merupakan bala bantuan, menyebabkan keadaan sesepuh, yang telah mencapai batasnya, diperkuat. Semuanya dengarkan, bertukar tempat dengan beberapa sesepuh. Hugan melambaikan tangannya ke sekelompok besar orang yang langsung melintas dan muncul di langit di luar penghalang energi. Segera, lebih dari 10 ahli yang bergegas dari Akademi Luar terbang. Mereka berhasil menerima tugas menjaga penghalang energi dengan kerja sama yang hebat. Beberapa sesepuh juga menghela nafas lega ketika beban berat diterima. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Hugan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih sebelum terbang turun dari langit dan duduk bersila di tanah untuk segera memulihkan doki mereka yang kelelahan. Meskipun para ahli yang dibawa Hugan dari Akademi Luar sedikit lebih lemah daripada sesepuh dari Akademi Dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak. Oleh karena itu, meskipun jaring energi berwarna-warni sedikit redup, ia masih mampu menahan serangan liar dari api yang tak terlihat. Hati Sukian juga menghela nafas lega saat dia merasakan kekuatan serangan yang semakin melemah dari nyala api yang tak terlihat. Tampaknya benda ini juga memiliki titik di mana ia mencapai kelelahan. Kerumunan massa hitam terjepit di beberapa atap dan puncak pohon sekitar 100 meter dari penghalang energi berwarna-warni. Mereka mengamati pertukaran yang menakutkan ini, dan merasa agak terdiam. Sesepuh yang biasanya mereka hormati dan takuti sangat lemah di bawah ular piton api yang tak terlihat. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena kedatangan bala bantuan dari Akademi Luar, kemungkinan jaring energi akan dihancurkan oleh ular sanca api yang tak terlihat. Namun, mereka juga merasakan keterkejutan karena ular sanca api misterius yang tak terlihat di atas mereka tidak bisa berkata-kata. Itu sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan Akademi Dalam. Terlebih lagi, dari tampilan situasinya, bahkan penatua pertama muncul seolah-olah dia sangat takut akan hal itu. Apa sebenarnya benda itu? Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan terperanjat di hati mereka saat mereka bergumam. Melihat bahwa serangan liarnya tidak berguna, piton api tak terlihat di langit akhirnya menghentikan tindakan tidak berarti ini. Itu sekali lagi melengkungkan tubuhnya yang besar di udara. Mata yang benar-benar putih itu menatap tajam ke jaring energi di langit. Lidah ular yang panjangnya setengah meter terjulur, tampak seperti mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyerang sekali lagi. Melihat bahwa ular sanca api yang tidak terlihat telah menghentikan tabrakannya yang berat, tekanan yang dirasakan Sukian dan yang lainnya juga berkurang. Namun, mereka tidak banyak bersantai. Lagi pula, mereka jelas mengerti bahwa makhluk besar di bawah ini mungkin melepaskan serangan habis-habisan yang sangat ganas di saat berikutnya. Penatua Su, sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya keluar dengan cara ini. Mendukung jaringan energi menghabiskan terlalu banyak doki. Jika terus berhenti bergerak, kami tidak akan dapat terus memelihara web. Hugan melintas ke sisi Sukian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam sementara tatapannya menatap tajam pada piton api yang tak terlihat di dalam jaring energi. Sukian sedikit mengangguk dan langsung tertawa, tenang. Dirinya saat ini juga dalam kondisi lelah, dan seharusnya tidak bisa melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari segel selama periode waktu ini. Iya, orang-orang dari Akademi Luar kita akan bertanggung jawab untuk memelihara jaringan energi. Anda dapat mengarahkan orang-orang dari Akademi Dalam untuk melanjutkan langkah berikutnya dari segel. Hugan mengangguk. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan doki yang kuat keluar dari telapak tangannya sebelum menerima benang energi itu dari tangan Sukian. Meskipun kekuatan Hujia tidak bisa dibandingkan dengan Sukian, dia setidaknya ahli di puncak kelas Dowang.
Oleh karena itu, tidak ada kekacauan yang akan muncul dengannya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh jaringan energi. Su Qian, yang tangannya dibebaskan, perlahan bangkit. Akhirnya, dia digantung di tengah jaring energi. Tatapannya menyapu api yang mengelilingi, menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan segera berteriak dengan suara yang dalam, semua sesepuh dan instruktur dari Akademi dalam mendengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan jalankan rencana formasi. Petik 2. Saat suara Su Qian terdengar, para sesepuh yang telah beristirahat sebentar juga buru-buru membuka mata mereka. Tubuh mereka melompat dan sekali lagi menerkam ke langit. Mereka tersebar dan tetap melayang di udara. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba mengerumuni orang-orang dari akademi luar setelah semua sesepuh mengambil posisi mereka. Ada sejumlah besar dari mereka. Lupakan tentang membandingkan aura mereka dengan aura sesepuh. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah bahkan jika mereka dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Jelas bahwa ini adalah instruktur dari akademi. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, mereka menang dalam hal memiliki banyak aura. Oleh karena itu, dengan sekelompok besar sosok manusia yang bergegas, itu menyebabkan aura mereka melonjak sementara. Beberapa siswa yang jaraknya sangat jauh juga merasakan hati mereka mendidih karena adegan ini dan bahkan memiliki dorongan untuk maju dan mengulurkan tangan. 88 instruktur tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke beberapa puncak pohon di sekitar penghalang energi. Angka-angka yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan sesepuh di langit. Bentuk formasi segel. Sosok Su Qian tergantung tinggi di langit di atas penghalang energi. Tangannya tiba-tiba memberi isyarat saat dia menangis dalam-dalam. Saat teriakan Su Qian terdengar, banyak cahaya Douqi tiba-tiba muncul di udara. Akhirnya, banyak sesepuh dan instruktur mengeluarkan suara yang sangat jelas dan teratur dari mulut mereka. Douqi langsung melonjak dan hampir 100 cahaya Douqi melesat keluar dari tangan semua orang. Target mereka, bagaimanapun, bukan piton api tak terlihat di dalam jaring energi tetapi Su Qian di langit. Ekspresi Su Qian serius saat dia melihat sinar Douqi melesat dari segala arah. Segel di tangannya berubah tiba-tiba, dan riak ruang melingkar yang kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu membentuk vakum melingkar 5 kaki. Hampir 100 sinar Douqi itu ditembakkan ke dalamnya. Segera, ruang hampa dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, bola Douqi 5 kaki vakum muncul di tangan Su Qian. Tampaknya telah merasakan energi yang sangat menakutkan yang berkumpul di udara, piton api yang tak terlihat, yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya, mulai merasa tidak nyaman. Mata segitiga putihnya memandang Su Qian di langit dengan tatapan tajam dan ganas. Api tak kasat mata yang panas sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya yang besar dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah jaring energi. Ruang bergetar berulang kali di sepanjang jalan, tampak terdistorsi dan terlipat. Semuanya, hati-hati. Jangan biarkan binatang ini menerobos jaring energi. Hu Gan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat ular piton api tak terlihat yang membawa momentum besar yang tak tertandingi. Ya, semua orang berteriak serempak. Douqi di tubuh mereka melonjak, dan akhirnya mengalir ke jaring energi, menyebabkan warna yang terakhir menjadi lebih cerah. Siu, tubuhnya yang besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteorit besar. Segera, ledakan keras yang membelah gunung dan menghancurkan bumi melonjak keluar dari titik kontak. Pada saat itu, ekspresi banyak ahli di akademi luar menjadi sedikit lebih pucat. Binatang buas ini memang menakutkan. Wajah Su Qian sedikit memerah. Dia menyaksikan penghalang energi itu ditekan sampai membentuk busur yang sangat berbahaya. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir seperti air banjir sebelum tak henti-hentinya dituangkan ke dalam jaring energi dan menyatukannya. Namun, ular sanca api yang tak terlihat itu tampaknya tahu betapa besar bahayanya energi yang terkumpul di tangan Su Qian kali ini. Oleh karena itu, pada dasarnya ia berusaha sekuat tenaga. Cahaya dari jaring energi itu diam-diam meredup sedikit di bawah perjuangan ini. Penatua Su, cepat! Tangan Hu Gan berulang kali sedikit gemetar saat dia menggertakkan giginya dan berteriak ke arah Su Qian di langit. Tatapan Su Qian terkunci dengan saksama pada piton api yang tak terlihat, yang berjuang keras di jaring di bawah.
Cahaya bola Douki yang sangat besar di tangannya juga semakin terang. Jubah panjangnya terangkat hingga terentang. Maksimal. Cara pertumbuhannya seperti balon yang ditiup udara. Bola Douki di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah mengikuti pengumpulan energi. Tampak sangat menarik. Detik berikutnya, bola Douki yang sangat besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Suqian mengerti bahwa ini karena sudah mencapai batasnya. Rasa dingin yang tajam melintas di mata Suqian saat dia merasakan bola Douki bergetar di tangannya. Dia mengeluarkan teriakan dingin rendah yang bergema di akademi dalam seperti guntur yang menggelegar, binatang, kembali. Tangan Suqian tiba-tiba menekan ke bawah saat teriakan itu terdengar. Bola Douki yang sangat besar itu juga mengeluarkan suara, "Ci," saat menembus hambatan udara, dan diam-diam memasuki jaring energi. Akhirnya, itu tampak seperti bola meriam karena dengan keras menabrak tubuh besar piton api yang tak terlihat. Mendesis. Bahkan dengan kekuatan ular sanca api yang tak terlihat, ia mengeluarkan desisan yang sangat tajam saat diserang oleh serangan yang begitu liar dan kejam. Ledakan kuat yang tiba-tiba meletus mendorongnya dengan keras ke tanah. Akhirnya, itu ditembakkan ke menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang rusak dari tangan Suqian. Segel, piton api yang tak terlihat sekali lagi dilemparkan ke menara pemurnian Ki Langit berkobar. Kegembiraan melintas sejenak di mata Suqian. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia menangis. Saat tangisan Suqian bergema, orang dapat melihat bahwa bagian atas, menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang telah pecah tiba-tiba memancarkan lapisan film energi hitam pucat. Ujung menara tertutup rapat. Hah! Melihat Valen Heart Flame, yang sekali lagi disegel di dalam menara, banyak siswa yang menonton dari sekitarnya segera memancarkan sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut. Guru Xiao Yan menyaksikan Blazing Sky Ki Refining Tower, yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Dia merajut alisnya sedikit saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Jangan cemas. Tidak mudah untuk menyegel Valen Heart Flame, apalagi, sepertinya ada faksi lain yang telah diperingatkan oleh aktivitas di sini. Suara agak terkejut Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia tanpa sadar berteriak, "Jangan bilang itu orang-orang dari Black Corner Region. Lingkungan Akademi Jianan hanya memiliki wilayah sudut hitam. Saya pikir seharusnya orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani terlibat dalam urusan Akademi Dalam." Mata Xiao Yan menyipit. Tatapannya terlempar ke langit yang cerah. Meskipun Akademi Dalam ditutupi oleh cermin luar angkasa, itu bukanlah penyembunyian yang sangat kuat terhadap orang yang benar-benar kuat. Suqian di langit juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan Valen Heart Flame, yang sekali lagi disegel dari langit. Senyum juga muncul di wajahnya ketika dia mendengar sorak-sorai dari kejauhan. Namun, senyum itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. Sungguh tidak terduga bahwa Akademi Dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Penatua pertama Suqian, kamu benar-benar menyimpan rahasia dengan baik. Gelombang riak tiba-tiba muncul di langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap tergantung di langit. Segera, aura haus darah menutupi langit seluruh Akademi Dalam. Bab 594, Mantra Api Tidak Lengkap. Tawa yang tiba-tiba muncul di atas menyebabkan sorak-sorai yang bergema di tempat itu tiba-tiba berhenti. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sekelompok besar orang yang muncul di langit. Dengan cara yang tercengang, dan agak tidak dapat membuat kepala atau ekor dari situasi tersebut. Di langit, ekspresi Suqian gelap dan serius saat dia memelototi sekelompok orang, yang muncul dengan menerobos cermin. Tatapannya perlahan berhenti pada pria yang mengenakan jubah alkemis di depan. Matanya segera mulai menyempit perlahan saat dia dengan dingin tertawa, "Kupikir aku mengenalimu. Itu sebenarnya adalah Kaisar Obat Han Feng dari wilayah pojok hitam." Petik 2. Penatua pertama terlalu sopan. Nama itu adalah sesuatu yang secara acak diberikan kepadaku oleh teman-temanku dari Black Corner Region. Aku benar-benar tidak pantas untuk itu. Bibir tipis pria yang disapa Han Feng itu tersenyum tipis saat berbicara dengan Suqian. Dia adalah Han Feng. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar nama itu dari tanah.
Dia segera berbicara dengan suara terkejut yang lembut saat tatapannya tanpa sadar memeriksa Grandmaster Alkemis ini yang dapat dianggap sebagai senior miliknya. Han Feng, ini adalah tempat milik Akademi Jiananku. Apa yang kalian semua rencanakan dengan datang tanpa diundang? Ekspresi Hugan yang mirip terlihat sangat jelek karena penampilan Han Feng dan yang lainnya. Tubuhnya perlahan bangkit sampai berada di belakang Suqian sebelum berteriak padanya. Han Feng tertawa pelan. Namun, tatapannya melirik ke ujung rusak dari Blazing Sky Key Refining Tower. Dengan suara lembut, dia berkata, api surgawi adalah objek misterius yang alami. Memang agak terlalu kejam untuk menyegelnya di sini dengan cara ini. Sebagai seorang alkemis, nyala api bisa dikatakan membentuk semacam keyakinan di hati kita. Oleh karena itu, Han Feng ingin meminta tetua pertama untuk melepaskan api surgawi ini, dan tidak melakukan pemenjaraan semacam ini. Saat suara Han Feng terdengar, tidak hanya wajah Suqian dan yang lainnya menjadi sangat aneh, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh. Bagi orang-orang di wilayah pojok hitam, pembunuhan dan pembakaran adalah hal biasa, apalagi pemenjaraan yang tidak masuk akal. Yang paling penting, benda yang dipenjara itu bahkan bukan manusia tetapi hanya sekelompok api meskipun api ini memiliki energi yang sangat besar. Alasan yang konyol. Apakah Anda pikir kami, orang-orang di Akademi Jianan, adalah anak-anak berusia 3 tahun? Hugan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan orang bisa mendengar suara angin yang menderu dari seluruh langit. Segera hampir 20 sosok manusia dengan sayap doki melintas dan muncul, menyaksikan kelompok Han Feng di sisi yang berlawanan dengan cara yang jahat. Beritahu kami jika kamu ingin merebut api surgawi. Berbicara secara tidak langsung tidak cocok dengan statusmu. Suqian mengayunkan lengan bajunya saat tatapannya tiba-tiba menyapu sekelompok orang dengan penampilan aneh di belakang Han Feng. Tangan di lengan bajunya segera mengencang saat dia berkata dengan lemah, "Keke, kamu memang layak menjadi kaisar obat. Anda dapat mengundang para pemimpin faksi seperti Sekte Darah, Gerbang Api Tanah, Gerbang 8. Anda kemungkinan satu-satunya yang memiliki kemampuan pemanggilan seperti itu di dalam wilayah sudut hitam." Petik 2. Haha, penatua pertama benar-benar orang yang belak-belakan. Han Feng tertawa. Dia segera menghela nafas dan berbicara, karena penatua pertama dapat menebak niat saya akan merepotkan Anda untuk mengakomodasi kami. Anda harus tahu betapa pentingnya api surgawi bagi kami para alkemis. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kondisi apapun yang Anda miliki selama Anda dapat menyerahkan api surgawi kepada saya. Petik 2. Ejekan terkandung di sudut mulut Suqian. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengejek, apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Jika gurumu, Yao Zunze yang mengatakan ini, aku mungkin benar-benar mempertimbangkan tawaran seperti itu. Anda, bagaimanapun, harus pergi dan terus berlatih selama beberapa dekade lagi. Akademi Jianan kami tidak mengandalkan nama kosong untuk bertahan hidup di benua Doki selama bertahun-tahun. TL, Zunze, pada dasarnya semacam gelar yang diberikan kepada Douzun. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik. Tatapannya yang dipenuhi kehangatan juga berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin. Karena penatua pertama tidak mau menyerahkannya, kamu tidak boleh menyalahkan Han Feng karena merebutnya dengan paksa. Saat kata-katanya terdengar, gelombang api biru tua seperti air tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Suhu tinggi perlahan menyebar darinya. Api surgawi. Gelombang suara terkejut terdengar saat api biru tua muncul. Dalam pandangan semua orang, itu wajar bahwa mereka mampu mengidentifikasi api Han Feng sekilas. Tatapan Xiao Yan yang menatap langit dari kumpulan api di tanah tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dia dengan lembut menghirup udara dingin saat dia bergumam, orang ini, sebenarnya juga memiliki api surgawi. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia hanya merasakan bahwa cincin hitam gelap di jarinya menjadi sangat panas saat ini. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar, tapi tetap diam. Ketika dia pertama kali mendengar nama Han Feng, cincin berwarna hitam itu juga menjadi sangat panas karena pemberontakan kekuatan spiritual Yao Lao. Api semacam ini menjadi semakin intens sekarang. Guru, Xiao Yan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Itu lama setelah suara Xiao Yan terdengar sebelum suara Yao Lao membawa semangat rendah saat perlahan terdengar, saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir.
Hanya saja saya tidak berharap pengkhianat ini benar-benar memiliki nasib baik seperti itu. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin hitam gelap saat dia berbicara dalam hatinya. Tenang, guru, serahkan masalah membersihkan pengkhianat kepadaku. Tidak apa-apa bahwa Anda memiliki niat seperti itu, tetapi saat ini Anda masih tidak ada tandingannya. Waktu pelatihannya jauh melebihi Anda sendiri, dan dia juga saat ini memiliki api surgawi. Karena itu, jangan ada konflik dengannya dalam waktu dekat. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yao Lao itu benar. Dengan kemampuannya saat ini, dia jauh lebih rendah dari senior ini terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau penyempurnaan obat. Namun, Xiao Yan tiba-tiba merajut alisnya dengan ragu dan dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa seorang alkemis biasa paling banyak memiliki satu jenis api, kan? Karena Han Feng ini juga memiliki api surgawi, mengapa dia masih di sini untuk merampok? Yao Lao terdiam saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Itu lama kemudian sebelum suara serak yang dalam terdengar, ini karena, dia juga berlatih, mantra api. Tubuh Xiao Yan menegang. Wajahnya terkejut. Namun, mantra api, yang dia praktikkan hanyalah mantra yang tidak lengkap. Hanya dengan kata-kata Yao Lao di akhir, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Tidak lengkap, apa maksudmu? Saat itu, ketika dia masih menjadi muridku, dia telah mencuri mantra api saat aku lengah. Namun, saya menemukannya saat dia berlatih. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari rute metode Qi, mantra api. Suara Yao Lao agak serak ketika dia mengingat ingatannya saat itu, namun, saya telah mengatakan bahwa bakatnya dalam perbaikan obat tidak lebih lemah dari Anda sendiri. Setelah merasakan selama bertahun-tahun, kemungkinan dia telah menemukan sesuatu yang kecil. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik pada api surgawi, tipe. Kedua, petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menatap tajam pada sosok di langit. Benar-benar tidak terduga bahwa Han Feng juga mempraktikkan mantra api. Meskipun itu hanya versi yang tidak lengkap, itu masih menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan yang agak aneh. Itu, dia harus membunuh yang terakhir. Perasaan semacam ini tidak muncul dari hati Xiao Yan. Sebaliknya itu hampir semacam reaksi naluriah. Reaksi naluriah semacam ini mencapai jauh ke dalam pikiran Xiao Yan, menyebabkan niatnya untuk membunuh Han Feng menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Tatapannya menyapu dua faksi di langit saat dia tanpa sadar mengerutkan kening. Jika dia membandingkan jumlah orang sekarang, Akademi Jianan secara alami memiliki lebih banyak orang. Namun, sebagian besar orang dari Akademi berada di kelas Do Huang. Selain Hugan, tidak ada orang lain yang ahli Do Huang. Di sisi lain, sebagian besar pemimpin faksi di pihak Han Feng adalah dari kelas Do Huang. Selain itu, beberapa ahli dari faksi lain berada di kelas Do Huang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah jika mereka benar-benar bertarung. Namun, Akademi Dalam masih memiliki penatua pertama. Dia adalah seorang elit Do Song. Dengan dia di sekitar, kemungkinan Han Feng tidak akan berani ceroboh meskipun dia memiliki banyak ahli Do Huang. Xiao Yan berulang kali menghitung kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Han Feng, aku yang dulu menyarankanmu untuk pergi sesegera mungkin. Saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, jika kepala sekolah kembali di masa depan, kemungkinan tidak satu pun dari kalian yang hadir akan dapat melarikan diri. Su Qian berteriak dengan keras saat dia melihat api biru tua muncul dari tubuh Han Feng. Penatua pertama tidak perlu mencoba menakutiku. Kepala sekolah Anda belum mengungkapkan dirinya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu kemana dia kabur? Han Feng tertawa. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat, menara pemurnian Qi langit berkobar, dipenuhi dengan panas. Selama saya bisa mendapatkan api surgawi ini, kemungkinan tidak ada yang akan tahu siapa orang yang mengambilnya bahkan jika dia datang mencari saya di masa depan. Oleh karena itu, saya juga akan menyarankan penatua pertama untuk menyerahkan api surgawi. Anda juga jelas menyadari karakter seperti apa yang kami, orang-orang dari Black Corner Region, miliki. Jika kita benar-benar berakhir bertarung, kemungkinan Akademi Dalam ini juga akan hancur total, kan? Han Feng tampak tertawa saat dia berbicara. Suaranya sebenarnya penuh dengan ancaman.
Su Qian menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya diselimuti warna hijau. Kedua tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya dan menggenggam udara dengan lembut. Ruang mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini ketika dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Hari ini, saya yang lama akan memutuskan dan melihat apakah Anda memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata ini. Petik 2. Semua sesepuh, dengarkan. Lindungi, api surgawi, sampai mati. Su Qian tiba-tiba menjerit pelan. Teriakannya seperti guntur yang bergema tanpa henti di langit. Lindungi, api surgawi, sampai mati. Semua ahli di akademi berteriak serempak. Segera, gelombang aura kuat melonjak ke langit. Teman keras kepala. Seorang Douzong mungkin kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak terkalahkan. Wilayah sudut hitam, masih memiliki orang-orang yang bisa menandingimu. Han Feng diam-diam mundur selangkah ketika dia merasakan tekanan kuat yang menyebar dari tubuh Su Qian. Dengan tawa dingin, dia segera berbalik dan berbicara masing-masing, Tuan Emas dan Perak, tolong tunjukkan dirimu. Haha, Han Feng, kamu harus tahu harga mengundang kami untuk bertindak. Mudah-mudahan, Anda akhirnya bisa mengeluarkannya. Kalau tidak, suara Han Feng baru saja terdengar ketika dua tawa keras tiba-tiba terdengar. Ruang mulai beriak segera saat sesosok emas dan perak muncul di langit dengan cara seperti hantu. Ekspresi Su Qian dan yang lainnya segera berubah saat mereka menyaksikan sosok emas dan perak di langit. Suara dingin seperti angin muncul dari celah di antara gigi Su Qian. Benar-benar tidak terduga, bahkan kalian berdua diundang. Bab 595, Pertempuran Hebat yang Kekacauan. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satunya mengenakan jubah emas sementara yang lain mengenakan jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut dan janggut putih, dan ciri-ciri mereka tampak seperti diukir dari cetakan. Nama kedua orang ini tidak asing bahkan bagi sesepuh di Akademi Dalam. Karena inilah ekspresi mereka sedikit berubah. Yang disebut Tuan Emas dan Tuan Perak adalah dua ahli teratas yang diberi peringkat di peringkat sudut hitam, di wilayah sudut hitam. Karena mereka berdua kembar dan metode ki mereka benar-benar sama, kedua orang ini, yang kekuatannya hanya mirip dengan ahli Do Huang Puncak ketika mereka terpisah, mampu melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka melawan lawan bersama. Mereka memiliki peluang kemenangan yang cukup besar bahkan ketika menghadapi Douzong. Oleh karena itu, nama keduanya sangat terkenal di seluruh tingkat ahli, wilayah pojok hitam. Ini menyebabkan bahkan para tetua di Akademi Dalam telah mendengar tentang mereka. Kamu juga berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini. Su Qian perlahan berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kami ditugaskan oleh orang lain. Masing-masing dari kita memiliki apa yang dibutuhkan orang lain, dan itu tidak bisa dihindari. Pria tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara kepada Su Qian. Su tua, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada, kami tidak akan menyetujui transaksi ini. Sayangnya, tidak ada kabar tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau apa. Pria tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan lelaki tua berjubah emas itu. Hei, angan-angan apa? Saya ingin melihat betapa hebatnya sesepuh emas perak yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, tidak terserah kalian semua untuk datang dan berperilaku kejam. Su Qian tertawa dingin. Jika itu masalahnya, sepertinya tidak ada ahli yang cukup di Akademi Dalammu. Pria tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun pihak Han Feng lebih sedikit jumlahnya, mereka menang dalam hal kekuatan mereka telah jauh melampaui sesepuh akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Su Qian sedingin es. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Kedua tangannya berputar sedikit dan Do Qi yang agung keluar dari telapak tangannya, mengguncang udara sampai mulai bergetar sedikit. Penatua pertama Su Qian, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi, atau tidak? Kesabaran Han Feng telah benar-benar habis saat mereka berkurang dengan cara ini. Matanya Su Qian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan samar. Su Qian tanpa ekspresi.
Dia hanya melambaikan lengan bajunya di hadapan pertanyaan Han Feng. Pilar Douqi yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan bergegas langsung ke Han Feng. Huff. Ekspresi Han Feng berangsur-angsur menjadi dingin ketika Suqian memimpin serangan. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Api biru tua muncul di telapak tangannya. Akhirnya, dengan ayunan lembut, ia bertabrakan dengan pilar Douqi. Bang! Ledakan rendah dan dalam muncul dan riak energi yang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan dari api surgawi, Suqian masih seorang elit Dousong. Yang pertama tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam tabrakan langsung. Tubuh Suqian tidak berhenti sejenak setelah melakukan serangan. Dia berubah menjadi kilat yang langsung melesat ke arah Han Feng. Keke, Su tua, kamu harus datang dan bermain dengan kami. Sosok emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membuka mulut mereka memberi Suqian senyuman. Tangan mereka berdua mengencang dan Douqi hijau pucat yang sangat kuat melesat keluar dengan eksplosif. Suqian memutar tubuhnya untuk menghindari Douqi hijau pucat yang melesat dengan eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan kedua orang tua emas dan perak. Segera, angin dari telapak tangan ketiga pihak dipertukarkan satu sama lain, dan suara angin telapak tangan yang rendah, dalam, dan teredam berulang kali dipancarkan dari bayangan yang menyebabkan seseorang terpesona. Tatapan Han Feng beralih ke Hu Gan dan yang lainnya saat melihat Suqian direcoki oleh orang tua emas dan perak. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. Selanjutnya, saya ingin menyusahkan semua orang untuk menghentikan orang-orang yang tersisa. Aku akan turun dan membuka segel itu. Mereka hanyalah beberapa doang. Tidak apa-apa jika Anda menyerahkannya kepada kami. Terlebih lagi, rasa dari darah segar para tetua di Akademi Dalam adalah sesuatu yang belum aku cicipi. Pemimpin sekte-sekte darah Fan Lao menatap Hu Gan dan yang lainnya dengan sikap gelap yang penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak tajam. Sejak putra satu-satunya secara tidak sadar terbunuh di dalam wilayah pojok hitam, dan pencarian pembunuhannya menjadi sia-sia, karakter Fan Lao yang awalnya suram menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampak sangat kejam. Keke, kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Han Feng pasti akan sangat berterima kasih kepada semua orang setelah masalah ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fan Lao dan yang lainnya. Sayap Douqi biru tua di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Hentikan mereka. Hu Gan melambaikan tangannya saat melihatnya. Hampir 30 lebih ahli akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari segala arah, menghalangi rute Han Feng. Tes-tes, lawanmu adalah kami. Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah pekat tiba-tiba melintas dan muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli dari Akademi Dalam. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju menara pemurnian Ki Langit berkobar. 30 lebih ahli dari Akademi baru saja bertindak ketika 10 ditambah ahli top dari Black Corner Region muncul dengan tertib. Segera, angin kencang yang tak tertandingi yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok 30 ditambah ahli benar-benar tersebar dalam sekejap ketika sosok manusia bergegas maju. Pertempuran di langit tiba-tiba tiba dan intens. Semua siswa di kejauhan tidak begitu jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, suara ledakan energi yang berulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka bisa menebak bahwa orang misterius yang tiba-tiba datang itu memiliki niat buruk. Meskipun mereka memahami ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin membantu, pertempuran di langit yang jauh menyebabkan mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, keras, dan kacau yang meletus di langit, ketika hati mereka berulang kali berdoa agar sesepuh di Akademi Dalam dapat mengusir tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di puncak menara pemurnian Ki Langit berkobar. Dia mengamati film energi gelap dan bercahaya redup di bawah dan baru saja akan beraksi ketika suara angin kencang tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Hu Gan menatapnya dengan wajah sedingin es. Kamu bisa melupakan delusi, api surgawi.
Douki yang kuat di tangan Hu Gan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu tidak bisa memblokirku hanya dengan kamu sendiri. Han Feng merasa sedikit terkejut ketika dia melihat Hu Gan, yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan api surgawi, pada dasarnya hampir tidak ada orang di antara kelas Dou Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu, Han Feng tidak terlalu takut pada Hu Gan meskipun kekuatan yang terakhir berada di puncak kelas Dou Huang. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencoba. Hu Gan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun saat aura kuat menyebar keluar dari tubuhnya. Douki membungkus Han Feng yang cemberut saat meletus. Kedua orang itu segera berubah menjadi sosok buram saat mereka terjalin dan bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, langit benar-benar turun ke pertarungan yang kacau. Pertempuran yang berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun orang melihat. Suara ledakan energi itu seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang-ulang. Xiao Yan agak tercengang saat dia menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Su Qian sudah ditunda oleh yang disebut sesepuh emas perak. Hu Gan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh berulang kali dan secara paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte-sekte darah dan berbagai sekte lainnya, yang bertarung dua pada saat yang sama. Namun mereka sebenarnya berhasil menang dalam situasi di mana mereka kalah jumlah. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara elit Dou Wang dan Dou Huang cukup besar. Tatapan Xiao Yan sedikit pusing karena pertarungan yang menyilaukan itu. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya, "Guru, apa yang kita lakukan sekarang?" Kami hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan memecahkan segel sendiri selama pertempuran besar antara kedua belah pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukan itu. Suara Yao Lao terdengar cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun, tepat ketika dia menyembunyikan dirinya lagi, suara tajam angin kencang tiba-tiba melesat dari langit, mengejutkan yang pertama. Sayap awan ungunya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkan dia untuk menghindari serangan, itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung bahwa beberapa dari orang-orang yang diperingatkan tidak mengambil sikap ofensif terhadap Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berani tinggal di langit yang penuh dengan kekacauan ini. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dengan douki berwarna hijau sebelum mundur. Tepat saat Xiao Yan hendak mundur, pemimpin sekte-sekte darah, Fan Lao, yang sedang menikmati pertarungannya dengan tiga ahli Dou Wangs di tempat tertentu di langit, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menyapu mereka secara acak. Tatapannya tiba-tiba berhenti. Sesosok manusia yang terbungkus api hijau. Punggung ini yang tampaknya merupakan salah satu yang dia kenal menyebabkan kemerahan berdarah langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa punggung ini pasti sama dengan punggung si pembunuh yang muncul di cermin yang telah dia haluskan dari darah putranya yang sudah meninggal. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah segala macam metode, tidak terduga bahwa dia akan menemui pembunuhan di tempat seperti ini. Mengaum. Kemerahan berdarah diaglomerasi di matanya saat raungan yang dipenuhi amarah dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Douki merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. Tiga ahli Dou Wangs, yang lengah, terguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Begitu tiga tetua Dou Wang ditarik ke belakang, sayap di punggung Fan Lao mengepak, dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan di sudut di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Raungan tajam mengguncang cakrawala. Bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati bersama anakku.